Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini materi kita untuk pertemuan kedua ya. Materi kita vektor posisi dan vektor satuan. Lanjutan dari pembahasan yang pertemuan awal. Nah, sekarang untuk poin pertama, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya titik 0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Coba perhatikan gambar di bawah. Di sini adalah titik pangkalnya 0, kemudian titik ujungnya A. Terdapat vektor A, begitu pula titik pangkalnya 0, titik ujungnya B. Terdapat vektor B. Nah, coba perhatikan. Ini vektor AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, nanti kalau ada pertanyaan soalnya vektor posisi, berarti rumusnya vektor B dikurangi vektor A. Tinggal dikurangi vektor B dikurangi vektor A. Nah, sekarang masuk pada vektor satuan. Kalau vektor satuan adalah vektor yang besarnya atau panjangnya satu satuan panjang. Nah, coba perhatikan. Ini ada bentuk sudut yang ke bawah, ini adalah simbol dari vektor satuan. Nah, di mana ini vektor satuan E sama dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Nah, kalau bicara masalah panjang vektor A kemarin adalah dia menggunakan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat kan kalau panjang vektor. Atau vektor satuan E sama dengan 1 dibagi dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan X, Y atau X dan Y. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal untuk lebih mengerti atau bisa memahami dari pembahasan tadi. Jika diketahui vektor A 6,1 dan vektor B 3,7, tentukan poin A, besar vektor posisi AB, kemudian B panjang, kemudian C vektor satuan dari vektor. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal untuk poin pertama dulu. Besar vektor posisi AB. Coba perhatikan jawabannya. Vektor AB sama dengan, ini kan ditanya vektor posisi. Tadi kan Ibu sudah jelasin. Kalau vektor posisi itu adalah berarti vektor B dikurangi vektor A. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau vektor B dikurangi vektor A berarti duluan vektor B ya. Nah, mana vektor B-nya? Ini berarti 3,7. Makanya di sini 3,7. Ini kan bentuk baris. Bisa juga kita rubah menjadi bentuk kolom biar gampang untuk pengurangannya. Nah, ini vektor B. Nah, dikurangi vektor A. Mana vektor A-nya? Oh, ini 6,1. Nah, vektor B dikurangi vektor A. Tinggal X1, X2, Y1, Y2. Nah, 3 kurang 6, min 3. 7 dikurang 1, 6. Gampang kan? Nah, kemudian untuk panjang. Nah, kalau rumus dari panjang kemarin apa? Panjang dari vektor AB berarti X kuadrat dengan Y kuadrat kan? Akar X kuadrat dengan Y kuadrat itu adalah rumus panjang. Nah, maksudnya di sini kalau kan kemarin ada 2 titik ya, ada yang 1 titik dengan ada yang 2 titik. Nah, kalau ini, nah hasil dari vektor B dikurangi vektor A, makanya yang diambil ini adalah panjangnya, nilai panjangnya. Yang ini maksudnya berarti 2 menggunakan 1 titik. Ini X kuadrat, Y kuadrat min 3X kuadrat. Kemudian untuk Y kuadratnya min 3X kuadrat, Y kuadratnya 6. Jadi di sini min 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Jadi akar min 3 pangkat 2 itu akar 9. Karena 3 kali 3 9, min kali min plus, makanya di sini positif 9. Kemudian akar dari 6 pangkat 2 36. Karena 6 kali 6 akar 36. Jadi 9 ditambah 36 akar 45. Nah, nanti kalau ada soalnya yang bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Tapi kalau hasil ini akar 45 itu hasilnya agak sulit, bukan agak sulit ya, memang sulit kita sederhanakan, makanya sampai di sini boleh. Nah, sekarang lanjut pada C. Vektor satuan dari vektor. Kalau vektor satuan dari vektor, nah, tadi kan rumusnya ini. Nah, 1 dibagi
akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali dengan XY. Nah, kita ambil yang itu. Nah, 1 dibagi dengan X kuadrat Y kuadrat kan. Nah, hasil dari panjang ini kan X kuadrat Y kuadrat kan tadi. Nah, jadi hasil dari X kuadrat Y kuadrat itu adalah akar 45. Nah, tinggal kita turunin. Makanya 1 dibagi dengan akar 45. Atau rumusnya tadi 1 dibagi akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini hasilnya, jadi akar 45 dikali dengan XY. Mana nilai XY-nya? Oh, ini nilai XY-nya. Min 3 dengan 6. Nih, makanya min 3 dengan 6. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikaliin satu per satu. 1 per akar 45 dikali min 3, makanya min 3 per akar 45. Kemudian 6-nya lagi, 1 per akar 45 dikali 6, jadi 6 per akar 45. Gampang kan? Nah, sekarang kita masuk pada operasi aljabar pada vektor. Ada 2 poin, penjumlahan dengan pengurangan. Nah, kalau penjumlahan vektor, rumusnya vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B. Maksudnya di sini vektor A ditambah vektor B, hasilnya vektor C, atau X1 Y1 X2 Y2. Nah, X1 ditambah X2. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian Y1 ditambah Y2, tinggal hasilnya. Nah, coba masuk contoh soal. Diketahui vektor A 4, min 3 atau 4 dan 3, dan vektor B 8,2 atau 8 dan 2. Nah, jawab vektor A ditambah vektor B, tinggal ditambahin aja. Ini X1 X2, Y1 Y2, tinggal 4 ditambah 8, 4 ditambah 8 12. Min 3 tambah 2 ya min 1. Nah, udah. Sekarang lanjut pada pengurangan vektor. Nah, kalau untuk pengurangannya sama aja, sama rumusnya juga sama, cuman bedanya min sama tambah. Ini kan? Nih. Berarti vektor A dikurangi vektor B. Nah, coba masuk pada contoh soal. Diketahui vektor A 6, min 5 dan vektor B 5, min 7. Tinggal dikurangi vektor A dikurangi vektor B. 6 dikurang 5 1. Min 5 dikurang min 7 ya 2. Min kali min plus kan. Jadi min 5 ditambah 7 hasilnya 2. Gampang kan? Gak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan bisa langsung japri ke WA ibu ya. Dan untuk latihan soalnya kita lanjut ke, kalian boleh buka di Classroom, Google Classroom ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.